Derek membaca ulang saking tidak percayanya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ini chat dari Sagara. Sagara adiknya. Dan tulisan My Love. My Love Sagara, yang artinya Cassandra masih mencintai Sagara. Dan video apa yang sedang mereka bicarakan. Semacam video mesum. Mereka saling mengirim video aneh di belakang Derek. Tepatnya mereka masih berhubungan selama ini. Atau jangan-jangan semua yang Nadira katakan mereka ingin balikan itu benar. Sialan, Derek mengumpat dan membuka pesan Sagara. Ingin melihat seluruh chattingan mereka namun terkunci, keamanan ponsel menggunakan sidik jari Cassandra. Mau tidak mau, meredam kemarahannya yang meluap-luap, Derek menunggu Cassandra keluar dari kamar mandi. Jika benar mereka masih menjalin hubungan, apa yang akan Derek lakukan? Memukul Sagara, menceraikan Cassandra, mengekspos hubungan mereka dan menghancurkan mereka bersamaan. Tepat sekali. Derek pastikan akan melakukan itu jika mereka terbukti berselingkuh. Pintu kamar mandi terbuka. Kak Derek, Cassandra yang masih memakai bathrobe, terkejut saat Derek menariknya cukup kasar dan menyuruhnya duduk di tepi kasur. Kak, ada apa? Apa maksud chat Sagara ini? Diam-diam kalian menjalin hubungan di belakangku. Diam-diam kalian selingkuh. Kak, Cassandra syok dengan mata membulat terkejut. Kakak membuka ponselku diam-diam. Kakak sangat tidak sopan. Padahal kita sudah sepakat saling menghargai privasi. Oh, jadi privasi yang kamu maksud ini agar kamu bisa selingkuh dengan Sagara di belakangku? Enggak, Kak. Aku enggak selingkuh. Terus ini apa? Apa maksud kamu menuliskan nama kontak Sagara dengan My Love? Kamu cukup pintar untuk mengartikan kata My Love kan, Cassandra? Oh, kalau kamu mendadak bodoh dan tidak tahu arti kata My Love. Aku artikan. My Love itu artinya cinta. Kamu masih mencintai Sagara. Masih ingin balikan sama dia. Lalu ini apa? Maksud video ini apa? Kalian suka bertukar video seks? Kak. Cassandra berkaca-kaca, seperti biasa selalu mengeluarkan air mata buaya saat terdesak. Tapi jujur saja kali ini Cassandra panik. Dalam hati merutuki kebodohannya sendiri. Aku nggak selingkuh, Kak. Aku lupa mengganti nama kontak Sagara setelah putus. Itu kontak lama, Kak. Video itu juga bukan video apa-apa. Ya sudah. Sini aku ganti nama kontak Sagara, biar kakak nggak cemburu lagi. Ini bukan cuma tentang kontak Sagara, tapi cara kamu bersikap. Jika kamu menghargai aku sebagai suami, sudah seharusnya sejak lama kamu mengganti kontak Sagara atau bahkan memblokir nomornya. Tapi yang kamu lakukan, diam-diam kamu chattingan di belakangku. Kak, buka kuncinya. Kakak nggak mempercayaiku. Bagaimana bisa aku mempercayai kamu sedangkan bukti sudah ada di depan mata? Kalau kamu yakin tidak ada hubungan apa-apa dengan Sagara, kamu tidak perlu takut kan, membuka kunci ponsel kamu dan tunjukkan padaku. Terdesak, terpojok, Cassandra tidak punya pilihan lain selain menempelkan jari telunjuknya pada fingerprint ponsel. Begitu kunci terbuka, Derek langsung menekan notifikasi chat Sagara itu dan melihat room chattingan mereka. Ternyata tidak ada chattingan apa-apa, kecuali chat terbaru dari Sagara berupa video itu. Sementara Cassandra menghembuskan napas lega. Seperti biasa, setelah chattingan dengan Sagara, Cassandra langsung menghapus semua riwayat chat. Kakak lihat sendiri kan? Aku nggak macam-macam dengan Sagara. Aku sudah pernah ceritakan, Sagara selalu iseng menggangguku. Aku yakin dia sengaja mengirim video itu dan berharap Kak Derek melihatnya. Sagara ingin mengadu domba kita seperti yang sudah-sudah, Kak. Oh ya. Derek tertawa, tapi, kali ini, entah mengapa sulit mempercayai omongan kamu, Cassandra. Terlalu banyak yang mengganjal. Jujur saja, kamu masih mencintai Sagara dan ingin balikan dengan dia kan? Iya kan? Cassandra terlonjak kecil mendengar bentakan Derek.
Atau jangan-jangan selama 3 bulan ini kamu menolak berhubungan intim denganku, bukan karena perut kamu sakit, tapi karena menjaga perasaan Sagara. Sagara melarang kamu. Cassandra menggeleng dengan air mata berlinangan. Berharap air matanya bisa meluluhkan Derek. Tentang hubungan intim, Cassandra sengaja menolak Derek. Dengan alasan kehamilannya masih muda, terlalu rawan dan takut keguguran. Syukurlah Derek mengerti dan tidak protes. Karena seandainya mereka melakukan hubungan intim, Derek pasti tahu perut bulat Cassandra hanya pura-pura. Orang tua Cassandra yang juga berprofesi sebagai dokter membantunya membuat perut pura-pura dengan kulit palsu. Cassandra sudah berjuang sampai sejauh ini. Jika sampai gagal, sia-sia sudah perjuangannya. Kak Derek, aku benar-benar nggak selingkuh. Aku ingin mengirim video itu pada kakak, tapi nggak sengaja kekirim ke Sagara. Kak, aku. Sampai terbukti, kamu berselingkuh dengan Sagara. Aku akan menghancurkan kalian berdua. Membanting ponsel di kasur, Derek keluar dari kamar dengan tangan terkepal. Kak Tung. Bruak. Pintu ditutup dengan kasar membuat langkah Cassandra terhenti. Air matanya mengalir semakin banyak. Kali ini benar-benar air matanya kesedihan. Cassandra syok dan bingung harus melakukan apa. Melampiaskan kemarahannya, Cassandra mengambil bantal dan melempar ke lantai. Sagara nyaris tidak mempercayai data yang dikirim kepala administrasi yang mengkonfirmasi kamar hotel full. Bahkan sampai waiting list. Selama Sagara promosi mulai dari AdSense puluhan juta, endorse ratusan juga dengan beberapa artis yang followersnya lebih dari 5 juta, dan promosi-promosi lainnya. Tapi tidak pernah sampai full. Tapi Nadira. Hanya sekali promosi dengan mini konser, seluruh kamar langsung ludes. Apa Nadira memang sehebat itu? Ada notifikasi masuk. Natnat Pungpung send message. Natnat Pungpung, Tuan, aku berhasil kan? Sagara berdecih, namun bibirnya menyunggingkan senyum. Meletakkan lembaran berkas di meja, Sagara bersandar pada kursi kantor dan membalas chat istrinya. Sagara, berhasil apa? Cuma segitu doang. Natnat Pungpung, tapi tim marketing Tuan bilang, aku berhasil. Jadi Tuan harus menuruti 3 permintaanku. Sagara, oke, kamu mau apa? Natnat Pungpung, nanti aku pikirin. Tuan cepat pulang. Anaknya Tuan kangen. Sagara tersenyum, tiba-tiba tubuhnya melorot sampai punggungnya nyaris menyentuh bagian dudukan kursi. Berdehem kecil, Sagara duduk tegak lagi dan membalas chat istrinya. Sagara, bilang aja kamu yang kangen. Natnat Pungpung, aku. Nggak mungkin. Justru aku senang kalau Tuan nggak di rumah. Sagara, halo. Di tengah fokusnya dengan istri tiba-tiba ada notifikasi pesan masuk dari papanya. Papa dengar hotel kamu full. Sagara, iya, Pa. Hebat kan? Dulu hotel ini nyaris bangkrut, bahkan beberapa dewan eksekutif menyarankan agar hotel ini dirobohkan dan diganti dengan pusat perbelanjaan. Tapi dengan sentuhan tanganku, hotel ini kembali berjaya. Dulu sehari 1 pengunjung saja sudah sangat bersyukur, tapi sekarang puluhan, kadang ratusan, bahkan full seperti sekarang. Prayoga, oke, congratulations, anak Ubi. Sudahi kesongonganmu dan silakan lanjut bekerja. Di saat kamu menari-nari di atas awan, mungkin saja kakak kamu sedang menyusun tangga untuk naik lebih tinggi dari posisimu. Sagara berdecih. Setiap Sagara memamerkan sesuatu, Prayoga pasti memanggilnya anak Ubi. Karena dulu Natasha ngidam makan ubi langsung dari ladangnya. Mau tidak mau Prayoga menggali langsung dari ladang. Karena itulah Prayoga sering memanggilnya anak Ubi. Sagara, Papa tidak ingin tahu bagaimana caraku meraih semua ini. Bagaimana caraku promosi. Aku beritahu. Nadira. Semua ini berkat Nadira. Prayoga, oh wow, apa sekarang kamu sedang berperan menjadi suami yang baik dengan membangga-banggakan istrimu di depan ayah mertuanya? Sagara, aku hanya bicara kenyataan.
Prayoga, kenyataan bahwa kamu sekarang mulai perhatian dengan istrimu. Begitu. Sudah mulai jatuh cinta dengan Nadira. Emosi Sagara langsung tersulut setelah membaca chat papanya yang jauh dari harapan. Sagara berharap minimal papanya memuji Nadira. Tapi ternyata, Prayoga, papa kecewa sekali dengan topik pembicaraan kamu. Sangat-sangat membuang waktu mendengarkan istrimu yang kampungan itu. Apapun yang dia lakukan, sehebat apapun dia tidak ada apa-apanya di mata papa. Dan begitu juga di mata kamu, Sagara. Sagara terdiam. Prayoga, jangan mengecewakan papa. Papa sudah menyiapkan jodoh untuk kamu setelah kamu bercerai dengan Nadira nanti. Menghembuskan napas kasar, Sagara melempar ponsel ke meja. Menyandarkan punggung di kursi dan menatap langit-langit ruang kerjanya. Ternyata Nadira masih kurang di mata papanya. Kenyataan bahwa Nadira gadis kampung dan yatim piatu, membuat papanya tidak bisa memandang Nadira lebih dari sekadar itu. Sedangkan di mata Sagara, ya, Sagara akui Nadira memang hebat. Bahkan mungkin beberapa anak gadis orang kaya tidak sehebat Nadira. Nat-nat pung-pung. Sagara memutar kursinya ke kanan-kiri, dengan perlahan sudut bibir tertarik ke atas saat tiba-tiba mengingat momen konyol bersama istrinya. Padahal baru beberapa bulan bersama, tapi sudah begitu banyak momen absurd yang terukir. Yang kadang-kadang membuat Sagara tertawa saat mengingatnya. Oke, abaikan papa dulu, Sagara harus memberikan hadiah kecil untuk istri kecilnya. Tapi sekarang sudah jam 10 malam, mungkin besok pagi saja. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan malas Sagara mengambil ponselnya lagi, ternyata. Damn bro is calling. Damn bro, nama kontak Derek di ponselnya. Ngajak ribut, langsung gue blok. Sagara menggeser layar ponsel, meloat speaker dan kembali bersandar di kursi. Brengsek. Belum apa-apa langsung mengumpat. Wah, mengibarkan bendera perang. Oh oke, Sagara ladeni dengan senang hati. Berhubung Sagara juga sedang kesal dengan papanya dan butuh pelampiasan. Jujur saja, di mata orang Sagara maupun Derek sosok yang dewasa dan berwibawa. Pembawaan mereka juga tegas dan berharisma. Tapi saat hanya berdua, mereka seolah berubah menjadi anak 7 tahun yang kekanakan. Brengsek. Lo yang brengsek. Tiba-tiba telepon malam-malam dan mengumpati orang. Kurang kerjaan. Oh gue tahu, lo frustasi karena perkembangan hotel gue hari ini kan? Lo, Cassandra. Sagara mengerutkan dahi mendengar suara pelan Derek dan sedikit parau. Apa dia mabuk? Kenapa kalian selingkuh? Kenapa lo harus menghancurkan gue separah ini, Gar? Sebenarnya gue ada salah apa? Lo mabuk. Saat lo lahir, orang yang paling bahagia atas kelahiran lo adalah gue. Adik yang gue tunggu-tunggu, yang gue nanti-nanti kemunculannya. Itu lo, Gar. Gue berharap lo bisa jadi teman gue. Tapi kenapa lo membenci gue? Kenapa lo berusaha menghancurkan gue? Sagara terdiam. Sejujurnya Sagara tidak tahu kapan tepatnya, tapi hubungannya dengan kakaknya sudah mulai merumit. Suatu hari, kira-kira saat Sagara berusia 17 tahun, tiba-tiba Derek menjauhinya. Sagara bingung. Kenapa? Setiap Sagara mendekat Derek langsung marah dan mengusirnya. Bahkan dulu saat Sagara dikeroyok preman, Derek tidak mau membantu. Kesal terus dibenci, lama-lama Sagara juga membenci balik Derek. Lalu seiring berjalannya waktu bukannya akur, justru semakin kacau. Lo adik tersialan gue, Sagara. Derek masih terus meracau tidak jelas, hingga tiba-tiba. ARG lepas. Jangan ganggu gue. Kalau Anda mabuk jangan di sini. Pergi. Gue bilang jangan ganggu. Sagara berdecak. Di mana lo sekarang? Kenapa? Lo mau nyamperin gue? Gue nggak perlu. Gue hemhoik. Terdengar suara Derek muntah. Menghembuskan napas kasar, Sagara beranjak dari kursi. Mengambil jaket yang tersampir di ruang kerjanya dan bergegas keluar kantor. Bukan pulang, tapi ya.
Kemana lagi kalau bukan mencari keberadaan Derek? Tidak, Sagara bukan perhatian, Sagara hanya tidak ingin Derek membuat kekacauan dan merusak reputasi keluarga. Mendapatkan informasi dari orang yang berselisih dengan Derek tadi, ternyata Derek ada di sebuah klub. Lepasin gue. Kesal, Sagara melepaskan Derek dan seketika Derek langsung terhuyung-huyung dan menabrak meja. Kenapa dilepas? Derek berdesis kecil sambil memegang kepala, suaranya terdengar seperti rengekan anak kecil. Cih, tadi minta dilepas. Menahan kekehan, Sagara kembali menopang lengan kakaknya di pundak. Lalu membawa keluar dari klub. Sesampainya di dalam mobil, Sagara membuka pintu mobil dan sengaja mendorong Derek hingga dahi Derek terbentur sisi atas pintu. Pintu sialan, Derek geram dan memukul sisi atas pintu mobil itu. Pukul yang keras dong pintunya, Sagara sengaja mengompori kakaknya yang mabuk. Duk. Derek justru menubrukkan kepalanya di pintu. Haha, Sagara kaget dan seketika tawanya meledak. Sangat-sangat konyol melihat tingkah kakaknya. Merasa sudah cukup mengerjai kakaknya, Sagara memasang sabuk pengaman lalu masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil meninggalkan parkiran klub. Untuk urusan mobil, Sagara sudah meminta orang untuk mengambil mobil besok pagi. Lo, Derek melepas sepatu dan mengarahkan kakinya pada Sagara, adik sialan. Cek, Sagara mendorong kaki kakaknya. Derek mengarahkan jempol kakinya pada hidung Sagara. Jelas saja Sagara langsung mengumpat dan mencolok hidung Derek dengan kedua jarinya. Derek mendengkus dan kembali ke posisi normal duduk tegak. Wajahnya tampak murung sambil noel-noel sisi kaca. Sumpah, Derek mabuk adalah hal paling menggelikan bagi Sagara. Lo adik durhaka. Gue sayang sama lo. Tapi lo benci sama gue. Lo merebut segalanya dari gue. Sagara menyipitkan mata. Sayang. Sagara tidak salah dengar. Memangnya apa yang gue rebut dari lo? Justru lo yang merebut milik gue. Dan soal Cassandra. Bukannya lo yang ngerebut dia dari gue. Lo menjebak dia terus sekarang setelah lo menikahinya, lo sia-siakan dengan KDRT. Dan sekarang seenaknya menuduh gue selingkuh. Padahal jelas-jelas gue bantu Cassandra lepas dari lo. Gue nggak KDRT, gue nggak jebak Cassandra. Gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa-apa. Derek merancau membuat Sagara menoleh kepala padanya. Menatap wajah kakaknya yang sekarang perlahan tertidur pulas. Kata orang. Orang mabuk cenderung berkata jujur. Jadi, Derek benar-benar tidak menjebaknya. Derek juga tidak KDRT. Jadi benar firasat Sagara, Cassandra berbohong. Sekian menit perjalanan, Sagara tiba di rumah Derek. Seorang satpam datang dan membantunya menurunkan Derek. Sedangkan Derek akibat minum alkohol terlalu over langsung tepar dan tertidur. Setibanya di dalam rumah, Cassandra menyambut kedatangan mereka. Sagara, bagaimana bisa kamu ke sini? Derek mabuk dan menelponku. Jadi aku menjemputnya dan mengantarnya pulang. Iya, tadi aku dan Kak Derek sempat bertengkar. Kak Derek tiba-tiba keluar dari rumah. Ternyata dia ke klub. Aku juga sudah berusaha menghubunginya, tapi chatku tidak dibalas, teleponku tidak diangkat. Sagara mengangguk dan menyuruh satpam membawa Derek ke kamar. Setelah mereka pergi, Cassandra menyelipkan rambut panjangnya ke belakang telinga, mengerlingkan mata dan mendekati Sagara. Sepertinya Sagara sengaja menyuruh satpam cepat-cepat membawa Derek pergi karena Sagara ingin berduaan. Terima kasih ya sudah mengantar Kak Derek. Kenapa masih di sini? Sana jaga suamimu. Kak Derek sudah dewasa, dia nggak perlu dijaga. Dengan senyuman manis menggoda, Cassandra melingkarkan kedua tangannya di leher Sagara. Sementara Sagara hanya diam menatap lekat wajah cantik di depannya ini. Kamu sengaja ke sini ingin menemuiku kan? Bukannya menjawab, Sagara justru mengangkat tangan dan menunjuk ke CCTV yang di ruang tamu. Derek bisa melihat kita dari sana. Santai saja, aku bisa menghapus CCTV. Oh ya.
Iya, aku bisa menghilangkan jejak kita. Sagara mengangguk-angguk, berarti kamu sangat cerdas. Iya, aku sangat cerdas. Karena itu kamu akan sangat beruntung jika menikah denganku. Anak kita kelak akan jadi anak luar biasa cerdas, seperti aku dan kamu. Dan kalau kamu memang secerdas itu, harusnya kamu bisa merekam video saat Derek melakukan KDRT. Seketika itu senyum Cassandra menghilang. Aku sudah bilang kan, Kak Derek menyiksaku di ruangan khusus yang tidak bisa dijangkau CCTV. Dan aku juga tidak bisa menyembunyikan kamera tersembunyi di sana. Kalau gitu tunjukkan ruangan itu padaku. Ruangan itu. Iya, ruangan Derek menyiksa kamu. Cassandra gelagapan. Di mana? Aku ingin melihatnya, tunjukkan padaku. Sagara mencengkeram lengan Cassandra membuat perempuan itu memekik pelan. Sagara, kenapa kamu jadi sekasar ini? Jadi, semua itu bohong. Aku tidak bohong. Kak Derek memang melakukan KDRT. Dia. Aku tahu, Derek tidak bohong. Aku sangat mengenal dia lebih dari siapapun. Aku tahu kapan dia pura-pura bahagia, kapan dia benar-benar bahagia. Aku tahu kapan dia jujur dan kapan dia bohong. Dan, saat dia mengatakan tidak melakukan KDRT, dia jujur. Ya, jadi kamu menuduhku bohong. Selama 3 bulan kamu bisa menyembunyikan kehamilan kamu dari Derek dan siapapun, jadi bukan hal yang mustahil bagi kamu membuat rekayasa seolah Derek melakukan KDRT. Kamu mencoba mencari perhatianku dengan cerita sedih kamu kan? Tidak. Aku akan mencari tahu, sampai kamu mengadu dombaku dengan Derek. Aku tidak akan memaafkanmu. Sagara melepas cengkraman tangannya di lengan Cassandra, berbalik badan dan melangkah keluar, namun, apanya yang mau diadu domba? Hubungan kamu dengan Derek sudah rusak sejak dulu kan? Apapun yang aku lakukan tidak akan mengubah fakta kalau kamu dan Derek sudah bermusuhan. Sadar tidak, kamu yang membuat kakakmu sebenci itu padamu.